Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan simulasi order to cash atau O2C pada OD17. Order to cash juga dikenal sebagai O2C atau OTC adalah proses bisnis yang mencangkup keseluruhan sistem pemrosesan pesanan, mulai dari penerimaan pesanan hingga pembayaran dilakukan. Dan entry-nya akan dicatat di dalam accounting book. Proses order to cash atau O2C diawali dengan proses leads. Proses ini merupakan tahap awal di mana perusahaan mencari peluang bisnis baru atau calon pelanggan potensial. Leads ini dapat berupa informasi atau data tentang perusahaan atau individu yang mungkin berminat untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Di tahap ini, perusahaan akan mengumpulkan informasi kontak dari calon pelanggan seperti nama perusahaan, kontak person, alamat email, dan nomor telepon. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap opportunities. Setelah mendapatkan leads, perusahaan akan mengevaluasi potensi bisnis dari setiap leads dan menetapkan nilai pendapatan yang diharapkan, probabilitas keberhasilan, dan tanggal penutupan atau expected closing yang diharapkan untuk setiap opportunity. Perusahaan akan melakukan pendekatan dan presentasi kepada calon pelanggan untuk menjelaskan nilai dan manfaat produk atau layanan mereka. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahap quotation atau penawaran. Jadi setelah kesepakatan awal dibuat dengan calon pelanggan, perusahaan akan menyusun penawaran resmi yang mencakup detail produk atau layanan yang ditawarkan, harga, syarat pembayaran, dan batas waktu penawaran. Penawaran ini kemudian akan dikirimkan kepada calon pelanggan untuk sebagai pertimbangan. Kemudian yaitu tahap sales order atau pesanan penjualan. Jika penawaran ini nantinya diterima oleh pelanggan, perusahaan akan membuat sales order yang berisi detail produk atau layanan yang dibeli, jumlah, harga, dan syarat-syarat lainnya. Sales order ini bertindak sebagai kontrak antara perusahaan dan pelanggan untuk memproses pesanan tersebut. Setelah sales order dibuat, perusahaan akan mengirimkan barang atau menyediakan layanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Proses pengiriman ini dapat melibatkan pengiriman fisik atau pengiriman layanan tergantung pada jenis produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah tahap customer invoice. Jadi setelah barang atau layanan dikirimkan kepada pelanggan, perusahaan akan menghasilkan invoice atau faktur untuk meminta pembayaran dari pelanggan atas produk atau layanan yang diberikan. Invoice ini berisi detail tentang produk atau layanan yang dibeli, jumlah, harga, tanggal pengiriman, dan jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan. Invoice ini kemudian akan dikirimkan kepada pelanggan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran. Dan yang terakhir yaitu tahap cash receipt atau penerimaan pembayaran. Setelah barang diterima oleh pelanggan, kemudian juga perusahaan mengirimkan invoice atau tagihan kepada pelanggan atau customer, selanjutnya pelanggan akan melakukan pembayaran sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati. Perusahaan ini akan menerima pembayaran dari pelanggan, baik bisa melalui transfer bank, kartu kredit, atau metode pembayaran lainnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk memudahkan proses simulasi, di sini saya sudah menyiapkan skenario simulasinya, yaitu PT Buah Segar Sejahtera atau BSS merupakan perusahaan supplier buah yang terkemuka di wilayahnya. PT BSS menyediakan berbagai jenis buah segar berkualitas tinggi kepada pelanggan mereka yang meliputi restoran, hotel, supermarket, dan toko buah lokal. Dalam rangka memperluas pangsa pasar dan meningkatkan distribusi produk mereka, divisi sales dan marketing PT BSS telah mengidentifikasi sejumlah potensial customer. List mereka termasuk restoran ternama seperti restoran rasa rempah dan juga supermarket besar seperti Superindo. Mereka telah mengumpulkan informasi kontak dari departemen pembelian masing-masing pelanggan potensial, termasuk nama perusahaan, kota, kontak, email, dan nomor teleponnya sebagai berikut. Berikut yang pertama, leads buah tropis dengan probability 70% untuk company restoran rasa rempah di kota Jakarta. Untuk kontak personnya yaitu untuk Andi dengan emailnya restoran.rasa.rempah@gmail.com dengan phone number 0812 34 56 789. Dan priority-nya adalah Stars dengan internal notes-nya tertarik untuk membeli buah tropis. Kemudian untuk leads kedua yaitu buah segar dengan probability-nya 80% untuk pemilik Superindo di Kota Jakarta juga dengan kontak person Budi dengan email superindo@gmail.com dan phone number-nya 0898 765 4321 dan priority-nya 3 stars dengan internal notes-nya tertarik untuk membeli buah segar. Kemudian setelah melakukan pendekatan awal dan presentasi produk mereka, PT BSS telah menetapkan opportunities penjualan potensial sebagai berikut.
Jadi untuk tadi leads buah tropis, expected revenue-nya adalah 7 juta rupiah dengan expected closing di 1 April 2024, dan leads buah segar dengan expected revenue-nya adalah 15 juta rupiah dan expected closing-nya di tanggal yang sama, yaitu 1 April 2024 juga. Selanjutnya, mereka akan melanjutkan negosiasi untuk menetapkan kerjasama resmi dengan salah satu atau keduanya. Akhirnya, Superindo menjadi pemenang opportunity karena menawarkan keuntungan yang lebih besar, sedangkan untuk restoran rasa rempah kalah karena harganya tidak sesuai. Kemudian, divisi sales dari PT BSS membuat quotation kepada Superindo berisi expiration date-nya, yaitu di tanggal 10 Maret 2024. Payment terms-nya immediate payment dengan produknya adalah strawberry, anggur, dan kiwi. Kemudian untuk kuantitinya yaitu 100 kilogram per buah. Setelah disetujui oleh Superindo, bagian sales membuat sales order dan bagian warehouse akan mengirimkan barang sesuai dengan permintaan. Setelah menunggu beberapa hari, barang telah diterima oleh Superindo sesuai dengan quotation dan term yang ditentukan, maka pihak finance PT BSS akan mengirimkan invoice kepada Superindo dan selanjutnya akan menerima uang pembayaran melalui bank dari Superindo juga. Nah, di sini kita dapat pergi ke akun admin dan pertama kita perlu melakukan setup beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, kita perlu melakukan setup untuk company. Di sini kita bisa pergi ke bagian settings, kemudian kita bisa melakukan update info pada bagian companies ini dan sesuaikan dengan skenario yang telah kita tentukan. Di sini sudah saya setup untuk company-nya sesuai dengan skenario, yaitu seperti namanya, PT Buah Segar Sejahtera, kemudian kota dan juga negaranya. Kemudian tidak lupa juga untuk ubah currency-nya menjadi rupiah ya. Kemudian setelah itu kita perlu juga untuk pergi ke bagian apps dan jangan lupa untuk menginstal atau mengaktifasi modul-modul yang kita perlukan di dalam simulasi O2C ini, yaitu kita perlu modul sales, CRM, inventory, dan juga invoicing. Di sini sudah saya install sebelumnya, terlihat dari sudah tidak ada tombol activate lagi di modul-modul ini. Kemudian kita juga perlu pergi lagi ke bagian settings, kemudian kita ke bagian manage users. Nah, di sini saya sudah membuat 4 akun untuk setiap bagian, yaitu untuk bagian finance, CRM, sales, dan warehouse. Untuk membuat users ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jangan lupa juga untuk mengubah paketnya agar kita dapat dengan mudah login dengan akun-akun yang sudah kita buat ini. Kemudian kita perlu pergi ke bagian settings lagi dan pergi ke bagian CRM. Nah, di sini jangan lupa untuk tik bagian leads agar kita dapat menambahkan leads sebelum membuat opportunity. Nah, kemudian kita klik save. Nah, setelah proses setup selesai, kita dapat mulai proses simulasi O2C-nya. Pertama, kita perlu pergi ke akun CRM. Pertama, kita perlu login dengan akun CRM. Di sini saya sudah login pada akun CRM yang sudah saya buat, yaitu pada akun Caca CRM. Pertama, kita perlu membuat leads terlebih dahulu, yaitu caranya kita dapat pergi ke bagian home menu, kemudian ke bagian CRM. Nah, kemudian kita pergi ke bagian leads, dan kita klik new untuk membuat leads yang baru. Pertama, sesuai dengan skenario, yaitu saya akan membuat leads untuk buah tropis. Dengan probability-nya sesuai dengan skenario, yaitu 70%. Company name-nya yaitu restoran rasa rempah. Kemudian untuk address-nya yaitu city-nya ada di Jakarta. Kemudian untuk kontak name-nya yaitu Andi. Kemudian untuk email-nya yaitu restoran.rasa.rempah@gmail.com. Kemudian untuk phone number-nya kita isi sesuai dengan skenario. Kemudian untuk priority-nya adalah to pass atau high. Nah, kemudian kita jangan lupa juga untuk isi internal notes-nya, itu tertarik untuk membeli buah tropis. Nah, kemudian kita klik save. Kemudian kita buat untuk leads yang kedua, itu kita klik new lagi. Kemudian kita buat untuk leads buah segar. Untuk probability-nya yaitu 80%. Untuk company name-nya yaitu Superindo.
kemudian city-nya Jakarta, kemudian untuk kontak name-nya adalah Budi, dengan emailnya adalah superindo@gmail.com, kemudian untuk phone number-nya. Kemudian untuk priority-nya adalah 3 stars atau very high, dan untuk internal news-nya adalah tertarik untuk membeli buah segar. Kemudian kita klik. Nah, kemudian kita kembali ke leads, dan kita lihat di sini kita sudah berhasil untuk membuat 2 leads sesuai dengan skenario, yaitu leads buah tropis dan juga leads buah segar. Nah, sesuai skenario, 2 leads ini akan berubah menjadi opportunity. Nah, kita klik saja salah satu leads-nya, dan kemudian kita klik convert to opportunity. Nah, di bagian ini kita biarkan saja conversion action-nya adalah convert to opportunity, kemudian sales pesannya kita biarkan dengan akun yang kita gunakan, dan di bagian customer-nya kita pilih create new customer karena sebelumnya kita belum mempunyai informasi mengenai perusahaan restoran pasar rempah. Kemudian kita klik create opportunity. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di bagian log sudah berhasil berubah dari lead menjadi opportunity. Nah, kemudian kita isi expected revenue-nya sesuai dengan skenario, yaitu 7 juta rupiah. Kemudian kita klik save. Kemudian kita ubah juga untuk leads yang kedua, yaitu buah segar. Di sini kita klik convert to opportunity. Di sini jangan lupa untuk customer-nya kita klik create new customer. Kemudian kita klik create opportunity. Nah, di sini kita isi juga expected revenue-nya, yaitu 15 juta rupiah. Di sini kemudian kita klik save. Nah, di sini sudah terlihat di bagian leads sudah tidak ada lagi karena keduanya sudah berubah menjadi opportunity. Jadi kita buka saja ke bagian sales dan my pipeline. Nanti sudah ada 2 opportunity di bagian new, yaitu untuk buah tropis dan juga untuk buah segar. Nah, sesuai skenario, hanya opportunity buah segar atau dari company Superindo yang akan menang. Jadi di sini kita bisa buka opportunity-nya, kemudian kita klik one untuk opportunity buah segar atau untuk company Superindo. Sini, nah kita lihat bahwa sekarang statusnya sudah berubah menjadi one ya. Kemudian kita kembali lagi untuk yang buah tropis, kita klik loss saja karena dia kalah. Untuk loss reason-nya sesuai dengan skenario kita isi dengan harga tidak sesuai. Kemudian kita mark as loss. Nah, di sini sudah terlihat juga bahwa statusnya sekarang sudah berubah menjadi loss. Nah, kemudian untuk opportunity buah segar atau dari company Superindo, selanjutnya kita perlu membuat quotation atau penawarannya. Nah, sekarang kita perlu pergi ke akun sales. Nah, di sini saya sudah login pada akun sales, yaitu pada akun Sarah Sales yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian saya akan membuat quotation, yaitu caranya dengan pergi ke bagian home menu, kemudian kita klik sales. Nah, di bagian ini kita bisa klik new untuk membuat quotation baru. Nah, di sini kita klik customer-nya, yaitu Superindo. Di sini sudah ada. Kemudian untuk expiration date-nya sesuai dengan skenario, yaitu di tanggal 10 Maret 2024. Dan payment terms-nya adalah immediate payment. Kemudian kita tambahkan produknya. Itu yang pertama adalah strawberry. Kita isi kuantitinya adalah 100 kilo dengan unit price-nya 50.000 ya. Kemudian anggur kuantitinya juga 100, dan yang ketiga yaitu kiwi dengan kuantiti juga sama 100. Nah, di sini kita lihat bahwa sekarang totalnya sudah sesuai ya, 15 juta rupiah. Nah, kemudian kita bisa mengirimkan quotation ini kepada pelanggan, yaitu kepada Superindo dengan mengklik standby email. Nah, kemudian di sini akan muncul template dan juga dokumen attachment berisi quotation-nya untuk bisa kita kirimkan kepada pelanggan, yaitu Superindo. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung saja klik send. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sekarang
Di bagian log, kita sudah berhasil untuk mengirimkan quotation-nya kepada pelanggan. Nah, di bagian ini kita harus menunggu quotation-nya untuk disetujui oleh pelanggan. Nah, jika sudah disetujui, maka kita bisa mengklik confirm. Nah, di sini kemudian statusnya sudah berubah menjadi sales order ya. Nah, kemudian setelah kita berhasil untuk membuat sales order, maka kita akan melakukan delivery atau pengiriman barang. Sebelumnya, kita juga mungkin perlu untuk mengecek ketersediaan barangnya. Jadi kita perlu pergi ke akun warehouse. Di sini saya sudah login sebagai Wawan Warehouse. Kemudian kita dapat pergi ke home menu dan pergi ke bagian inventory. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke delivery orders. Di sini sudah ada satu delivery orders ya, yaitu dari Superindo yang sudah tadi kita buat sales ordernya. Yang kita buka dan kita lihat. Nah, di sini karena barang yang akan kita kirimkan adalah barang consumable atau barang yang akan habis digunakan, maka kita tidak perlu mengecek ketersediaan barang yang ada di dalam produk sendiri, sudah secara otomatis di-set bahwa barang consumable itu akan selalu ada secara default. Jadi di bagian demand sini kita tidak bisa untuk mengecek terlebih dahulu ketersediaan barangnya. Nah, kemudian di sini setelah kita lihat bahwa detail pengirimannya itu sudah sesuai ya, jadi dari detail produk dan juga kuantitinya itu sudah benar, maka kita akan klik validate. Nah, di sini kita akan diberikan pilihan untuk mengirimkan SMS kepada pelanggan ataupun tidak. Di sini kita klik saja confirm untuk mengirimkan SMS konfirmasi. Nah, kemudian kita lihat di bagian log bahwa sekarang pengirimannya dari yang sebelumnya statusnya ready sudah menjadi done dan kita lihat juga bahwa konfirmasi SMS-nya sudah dikirimkan kepada pelanggan. Nah, kemudian selanjutnya setelah melakukan pengiriman barang, kita perlu untuk membuat tagihan atau customer invoice. Nah, kemudian kita perlu kembali ke akun Sarah Sales. Nah, di bagian ini pertama kita refresh terlebih dahulu, kemudian kita bisa klik create invoice. Nah, di sini kita pilih untuk regular invoice saja dan kita create draft invoice. Nah, di sini terlihat bahwa sekarang kita sudah berhasil untuk membuat draft invoice-nya. Kemudian untuk mengubah invoice-nya menjadi tidak lagi draft, kita perlu pergi ke akun Ari Finance. Nah, di sini saya sudah login sebagai Ari Finance. Kemudian kita bisa pergi ke home menu dan pergi ke bagian invoicing. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudah ada satu draft invoice untuk customer Superindo ya. Kemudian kita klik. Nah, di sini bisa kita lihat, kita cek terlebih dahulu draft invoice-nya. Di sini sudah sesuai ya untuk customer-nya, yaitu Superindo, payment terms-nya immediate payment, kemudian untuk delivery date-nya, kemudian untuk produknya, yaitu untuk strawberry, anggur, dan kiwi masing-masing 100 kg dengan harga per unit price-nya adalah 50.000. Jadi untuk totalnya adalah 15 juta. Nah, kemudian kita bisa isi invoice date-nya, misalnya di tanggal 7 April 2024, dan kita klik confirm. Nah, di sini kemudian kita perlu mengirimkan invoice ya kepada pelanggan. Jadi kita bisa klik send and print, kemudian kita klik email saja. Di sini sudah terdapat template dan juga draft invoice yang sudah di-attach ke dalam emailnya. Jadi kita bisa langsung saja klik send and print. Nah, di sini kita lihat di bagian log, sudah terlihat bahwa invoice-nya sudah berhasil terkirim kepada pelanggan melalui email. Nah, kemudian kita akan menerima pembayaran dari pelanggan. Kemudian kita bisa klik register payment. Di sini sesuai dengan skenario, kita akan menerima pembayaran melalui bank dan secara lunas. Jadi amount-nya itu total tagihannya 15 juta. Dan payment method-nya kita biarkan saja manual. Kemudian kita klik create payment. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sekarang statusnya
sudah berubah menjadi paid, yang artinya semua tagihannya sudah lunas dan sudah selesai dibayarkan oleh pelanggan. Kita bisa lihat juga di akun Sarah Sales, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di bagian ini sudah terlihat bahwa invoice-nya sekarang juga sudah berubah statusnya menjadi paid di Sarah Sales. Dan sekarang kita sudah berhasil melakukan simulasi order to cash pada audit 17. Sekian dari saya, semoga dapat membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.